Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran Cerdas Pangkas. Akan membahas tema 2, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini ada 3 muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan bahasa Indonesia, muatan IPS, dan muatan PPKN. Muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ringkasan teks. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Arti kata ringkasan sama juga dengan rangkuman. Hasil meringkas artinya memendekkan cerita atau mengambil inti sarinya saja. Walaupun bentuknya ringkas, namun tetap mempertahankan pikiran pengarang dan pendekatannya yang asli. Tujuan membuat ringkasan adalah untuk memahami atau mengetahui isi buku atau karangan. Langkah-langkah untuk membuat ringkasan yang baik dan teratur adalah 1. Membaca teks non-fiksi secara berulang-ulang. Ini untuk mengetahui maksud dari penulis dan memahami isi teks. 2. Mencatat semua gagasan utama dan gagasan penting dalam setiap paragraf. 3. Menyusun ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama yang sudah dicatat menjadi sebuah paragraf baru. Kegiatan 1. Nah, sebelum kita meringkas teks, maka kita akan membaca dulu teks yang berjudul Kabupaten Tulungagung. Silakan semua saja membaca teks yang berjudul Kabupaten Tulungagung. Ada 3 paragraf yang harus kalian baca. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, buatlah ringkasan dari teks Kabupaten Tulungagung tersebut. Ada 3 paragraf, berarti ada 3 ide pokok. Tuliskan ide pokok tersebut menjadi sebuah rangkuman atau sebuah ringkasan. Selanjutnya kita bahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Sebelum mengerjakan soal nomor 1 sampai 5, kalian harus membaca dulu sebuah teks yang berjudul Desa Ngunut. Ada 2 paragraf. Desa Ngunut adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngunut yang memiliki wilayah terluas dari desa lainnya, yaitu kurang lebih 3,73 km persegi yang dibagi menjadi 10 dusun, 28 RT, 28 RW, dan 78 RT. Batas-batas wilayah Desa Ngunut di sebelah utara berbatasan dengan Sungai Brantas. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gilang. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberjo Wetan. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulosari. Secara geografis, Desa Ngunut memiliki letak yang cukup strategis karena seluruh wilayah berada pada tanah datar dan menjadi jalur penting pusat Kecamatan Ngunut. Desa Ngunut memiliki tingkat mobilitas yang cukup padat, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil perindustrian, pertanian, maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya.
Selain itu, Desa Ngunut juga didukung fasilitas kesehatan seperti posyandu terbanyak, yaitu 14 unit dan layanan kesehatan lainnya seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Sekarang kita jawab pertanyaan nomor 1. Batas wilayah Desa Ngunut di sebelah barat adalah A. Desa Gilang, B. Desa Pulosari, C. Sungai Brantas, D. Desa Sumberjowetan. Jawaban yang betul adalah B. Desa Pulosari. 2. Gagasan pokok paragraf ke-1 membahas luas wilayah dan batas wilayah dari Desa Ngunut. 3. Informasi penting terkait luas wilayah Desa Ngunut bisa ditemukan pada paragraf ke-1. 4. Secara geografis, Desa Ngunut memiliki letak yang cukup strategis karena seluruh wilayah berada pada tanah datar dan menjadi jalur penting pusat Kecamatan Ngunut. Kata tanya yang tepat digunakan untuk menyusun pertanyaan dari kalimat tersebut adalah kata tanya mengapa. Kalau kalimatnya akan berbunyi, mengapa Desa Ngunut cukup strategis? Soal nomor 5. Tuliskan ringkasan dari teks tersebut. Ringkasannya adalah, Desa Ngunut adalah desa yang memiliki wilayah terluas di Kecamatan Ngunut. Secara geografis, Desa Ngunut memiliki letak yang cukup strategis. Itu adalah ringkasan dari teks yang berjudul Desa Ngunut. Selanjutnya muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Kita akan belajar mengenal Indonesia melalui peta. Peta adalah gambar seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dilukiskan pada suatu bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu. Gambar itu dibuat di atas bidang datar, misalnya kertas, karton, papan, dan sebagainya. Ada 6 unsur dalam sebuah peta yang baik. Keenam unsur itu adalah judul peta, garis tepi peta, legenda, skala, penunjuk arah atau mata angin, dan garis astronomi. Berdasarkan kegunaannya, peta dibagi menjadi 2, yaitu umum dan khusus. Peta umum adalah peta yang berisi gambaran umum pada daerah tertentu, misalnya peta dunia, peta Asia, peta Indonesia, dan sebagainya. Salah satu kegunaan peta umum adalah untuk menggambarkan permukaan bumi. Peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan penampakan khusus pada suatu daerah. Misalnya, digunakan untuk maksud tertentu. Misalnya ada peta iklim, peta pariwisata, peta kepadatan penduduk, dan sebagainya. Kumpulan beberapa lembar peta yang dibukukan disebut atlas. Nah, coba perhatikan peta Indonesia 34 provinsi. Indonesia berada di wilayah yang sangat strategis karena Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur.
Kegiatan 2. Amati peta Indonesia tersebut. Nah, peta yang ada di eksplorasi tadi, tolong diamati. Pelajarilah batas-batas wilayah Indonesia. Sebelah utara mana, sebelah timur, sebelah selatan, sebelah barat. Dipelajari. Identifikasi nama-nama provinsi yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Provinsi mana saja? Nah, diskusikan hasil pengamatanmu bersama teman kelompokmu. Sampaikan melalui diskusi kelas secara santun. Selanjutnya kita bahas, ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Berdasarkan pengamatanmu terhadap peta Indonesia, dapat diketahui bahwa jumlah provinsi di Indonesia sampai tahun 2022 adalah A. 32, B. 33, C. 34, dan D. 35. Jawaban yang betul adalah C. 34. 2. Gambar seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dilukiskan ke suatu bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu disebut peta. 3. Peta yang menggambarkan penampakan khusus pada suatu daerah dan biasanya digunakan untuk maksud tertentu disebut peta khusus atau peta tematik. 4. Orang yang ahli membuat peta disebut kartografer. 5. Apakah yang dimaksud dengan peta? Peta adalah gambar seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dilukiskan ke suatu bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu. Selanjutnya muatan PPKN AD 3.4 dan 4.4. Kita akan mengenang kembali peristiwa Sumpah Pemuda sebagai wujud persatuan bangsa. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa yang sangat bersejarah. Peristiwa itu sangat penting artinya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda mendorong para pemuda Indonesia untuk bersatu melawan penjajah. Mereka ingin mewujudkan Indonesia yang merdeka. Para pemuda itu sepakat untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan itu disebut dengan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Sebelum tahun 1928, para pemuda pernah mengadakan kongres. Kongres tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Kongres ini dinamakan Kongres Pemuda I. Dengan demikian, Kongres Pemuda tahun 1928 disebut Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diprakarsai oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Tepatnya diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda inilah dicetuskan Sumpah Pemuda. Kongres itu dihadiri oleh berbagai kelompok dan organisasi pemuda. Mereka datang dari berbagai suku, agama, dan daerah. Ada yang dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Batak, Madura, Betawi, dan lain-lainnya. Dari Sumatera menamakan dirinya Young Sumatranen Bonds. Dari Jawa menyebut dirinya Young Java. Dari Sulawesi menyebut dirinya Young Celebes. Dari Maluku ada Young Ambon. Dari Batak menamakan diri Young Batak. Dari Madura menyebut Young Madura. Dari Betawi, pemuda Betawi, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Ada pula organisasi yang mewakili kelompok agama, seperti Young Islamitan Bonds. Kelompok ini berasal dari organisasi pemuda Islam. Tak ketinggalan pula hadir beberapa pemuda Tionghoa. Sumpah artinya ikrar. Sumpah Pemuda artinya ikrar para pemuda-pemudi Indonesia. Sumpah Pemuda dilaksanakan pada masa pergerakan nasional, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Mereka berikrar untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Pemuda-pemudi berasal dari golongan yang berbeda-beda. Mereka berbeda bahasa, adat, budaya, suku, dan agama. Sebelum ikrar Sumpah Pemuda dibacakan, lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu tersebut disambut meriah oleh peserta kongres. Saat itulah pertama kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Ayo kita ketahui apa isi dari Sumpah Pemuda itu. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, demikianlah bunyi Sumpah Pemuda. Dengan Sumpah Pemuda, para pemuda dan pemudi Indonesia telah bersatu. Mereka satu dalam tumpah darah, bangsa, dan bahasa, yaitu Indonesia. Kegiatan 3. Ayo melakukan kegiatan berikut. Carilah artikel atau bacaan tentang Sumpah Pemuda dari berbagai media massa, seperti surat kabar, majalah, atau internet. Tempelkan artikel atau bacaan yang kamu temukan di buku tugas. Buatlah rangkuman dari artikel atau bacaan tersebut dengan menuliskan di bawahnya. Sertakan sumber artikel atau bacaan yang kamu temukan. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita bahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Tanggal pelaksanaan Kongres Pemuda II di Jakarta adalah A. 17 sampai 18 Oktober 1928. B. 25 sampai 26 Oktober 1928. C. 27 sampai 28 Oktober 1928. D. 27 sampai 28 Oktober 1929. Jawaban yang betul adalah C. 27 sampai 28 Oktober 1928. 2. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Jakarta, tepatnya di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. 3. Organisasi pemuda yang menghadiri Kongres Pemuda II yang berasal dari Sulawesi disebut Young Celebes. 4. Pada Kongres Pemuda II dicetuskan ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang disebut Sumpah Pemuda. 5. Tuliskan secara lengkap bunyi Sumpah Pemuda. Sudah hafal kalian Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikian tadi pembahasan tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.